tak ada yang tahu. Di pesta itu, seseorang sudah menyiapkan kematian untukku. Ia pikir, aku tak sadar. Saat bubuk putih itu perlahan jatuh ke dalam gelas yang seharusnya kuteguk sendiri. Tapi, malam itu, Tuhan rupanya menukar takdir. Dan gelas yang berisi racun justru berpindah ke tangan orang yang ia cintai sendiri. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kalian sedang menonton kisah yang aku yakin akan membuat kalian berpikir dua kali tentang arti keluarga dan kepercayaan. Aku ingin tahu, kalian nonton dari mana malam ini? Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kisah-kisah inspiratif seperti ini bisa terus hidup. Dan sekarang, aku akan ceritakan padamu bagaimana Tuhan menukar takdirku lewat satu gelas yang salah. Namaku Surya Pranata, usia 66 tahun. Setelah 40 tahun bekerja, aku resmi menutup bab hidup yang panjang dan melelahkan. Perusahaan konsultan sistem keuangan yang dulu kubanggen dari meja kecil di garasi rumah, kini telah kugenggam, kujual, dan kuserahkan pada generasi baru. Nilai penjualannya 12 miliar rupiah. Angka yang seharusnya membuatku bangga, tapi justru membuat hatiku terasa kosong. Aku ingin menghabiskan sisa umur dengan damai, berangkat umrah, mewakafkan sebagian uang untuk pesantren kecil di Cirebon, dan mendirikan beasiswa anak yatim atas nama almarhum istriku, Bening Cahaya. Itu cita-cita terakhirku. Sederhana, tapi tulus. Namun, ketenangan hidup kadang hanya bertahan sampai dering telepon pertama. Siang itu, Arman, anak tunggalku, datang bersama istrinya, Laras. Aku sempat tersenyum melihat mereka di gerbang. Tapi dari jarak 5 meter pun, aku sudah tahu tujuan kedatangan mereka bukan untuk menemaniku minum teh. Ayah, kami cuma mau bicara sebentar, kata Arman. Suaranya hati-hati. Mereka duduk di ruang tamu. Laras membuka map biru tebal, berisi rancangan bisnis baru, sebuah aplikasi investasi digital. Suaranya manis, cara bicaranya sopan, tapi matanya tajam menghitung. Kami butuh suntikan dana, ya sekitar 4,5 miliar aja, buat tahap awal. Kalau proyek ini jalan, kita semua untung besar. Aku mendengarkan tanpa memotong. Aku tahu gaya bicara Arman. Mulai lembut, lalu menekan, lalu menuntut. Sudah 3 kali ia datang dengan ide yang sama. Dan 3 kali pula, kegagalan menghancurkan tabungannya sendiri. Man, ujarku perlahan. Ayah sudah lihat semua ide bisnismu. Tapi yang kau sebut peluang, buat ayah itu hanya perjudian. Ia tertawa kering. Jadi ayah nggak percaya sama anak sendiri. Percaya itu soal tanggung jawab, bukan darah. Suasana menegang. Laras menatapku dari balik bahu Arman. Tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah kutemui di wajah istriku dulu. Bapak kan sudah pensiun, katanya lembut tapi tajam. Buat apa simpan uang sebanyak itu kalau bukan buat keluarga sendiri? Aku menghela napas panjang. Uang itu bukan untuk aku nikmati. Itu titipan untuk orang-orang yang bahkan tak sempat bermimpi. Keheningan turun di ruangan itu. Hanya jam dinding yang berdetak. Pelan tapi menekan. Arman menatapku tajam. Wajahnya merah. Baik, kalau itu keputusan ayah, jangan salahkan aku nanti. Ia berdiri, membanting map biru di meja. Laras menatapku sekilas sebelum mengikuti suaminya keluar. Dan di ujung langkah mereka aku mendengar kata-kata yang tak akan pernah kulupakan. Kadang, orang tua yang terlalu bijak justru tidak tahu diri. Saat pintu menutup, aku duduk sendirian di ruang tamu yang sepi. Cahaya matahari sore menembus tirai, jatuh di gelas teh yang mulai dingin. Aku menatap kursi kosong di hadapanku. Kursi yang dulu ditempati istriku ketika menenangkan amarahku. Ben, bisikku pelan. Mereka tak tahu. Yang ku coba lindungi bukan uang, tapi nurani mereka sendiri. Aku tak tahu bahwa dari pertengkaran kecil hari itu, Tuhan sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih besar. Ujian antara kasih seorang ayah dan racun di tangan menantunya sendiri. Hari pesta itu datang lebih cepat dari yang kupikir. Halaman rumahku penuh lampu hias,
suara biola mengalun dari taman, dan aroma kopi hangat bercampur dengan wangi bunga sedap malam. Aku tersenyum pada tamu-tamu yang datang. Beberapa mantan rekan kerja menepuk bahuku, mengucapkan selamat atas masa pensiun. Tapi jauh di dalam dada, ada rasa hampa yang tak bisa kutepis. Di antara kerumunan, aku melihat Arman dan Laras. Mereka datang, tak sendiri, membawa Pak Budi dan Bu Murni, orang tua Laras dari Sragen. Tangan Laras menggenggam lengan suaminya dengan erat. Senyum mereka rapi seperti topeng yang baru dipasang. "Selamat ya." "Ya," kata Arman sambil menepuk bahuku. "Semoga ayah bisa istirahat tenang sekarang." Aku hanya menjawab singkat, "Terima kasih." Tapi di balik senyumku, mataku menangkap sesuatu yang lain. Tatapan Laras yang menilai, menghitung, dan dingin. Beberapa jam berlalu. Tawa memenuhi ruang tamu. Gelas-gelas wine berkilau di bawah lampu gantung. Aku berjalan ke ruang kerja di ujung koridor, mencari map kecil yang berisi daftar donasi yayasan yang sedang kususun. Pintu kubiarkan sedikit terbuka, dan dari celah itulah aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Laras berdiri di dekat meja, membelakangi pintu. Ia mengeluarkan bungkusan bening kecil dari dalam tas tangan berwarna krem. Tangannya bergetar, tapi gerakannya terlatih. Seolah ia sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Perlahan, bubuk putih transparan itu ia tuangkan ke dalam gelas wine merah yang disiapkan khusus untukku di atas nampan perak. Aku terpaku. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Setiap detak seperti menekan dinding dada. "Tuhan," bisikku tanpa suara. Aku mundur setengah langkah, menyandarkan tubuh pada kusen pintu agar tidak roboh oleh rasa muak dan kecewa. Aku tidak menjerit, tidak berlari, tidak menuduh. Aku hanya diam, memandangi perempuan yang dulu kucintai, karena membuat anakku bahagia. Kini berdiri di hadapan gelas yang ditakdirkan untuk membunuhku. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke ruang pesta dengan wajah yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Tak ada yang tahu apa yang baru kulihat, hanya Tuhan dan aku. Ketika Pak Budi berjalan ke toilet, aku berdiri, menatap meja tempat gelas-gelas wine itu disusun, dan entah dari mana datangnya keberanian itu, aku menukar gelasku dengan gelas milik Pak Budi. Hanya butuh 1 detik. Tapi di detik itu, seluruh kehidupanku berubah arah. Aku tahu, jika racun itu harus menelan korban malam ini, biarlah bukan aku yang memilih. Biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang meminumnya di panggung kecil. Pembawa acara memintaku memberi sambutan. Aku berjalan ke depan, menatap semua orang, dan di antara cahaya lampu, aku melihat Laras masih tersenyum, tanpa tahu bahwa takdir baru saja berbalik arah. Aku berdiri di tepi ruangan, suara tawa dan percakapan mengalun seperti gema jauh di dalam air. Semuanya samar, kecuali satu hal yang kini jelas, aku sedang berpesta bersama kematian. Di meja tengah, gelas merah itu berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Sekilas tampak seperti simbol perayaan. Padahal di dalamnya mengalir niat busuk seseorang yang dulu kupanggil anak. Mataku tak pernah lepas dari Laras. Ia sibuk berbasa-basi dengan tamu, menyentuh lengan Arman, sesekali tersenyum manis. Seolah malam ini banner-banner malam bahagia bagi keluarga kami. Namun aku tahu, senyum itu menyembunyikan niat yang lebih tajam dari pisau dapur. Beberapa menit berlalu. Pak Budi, ayah Laras, bangkit dari kursinya dan berjalan ke toilet. Aku melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Langkahku terasa pelan, tapi jantungku berdebar seperti genderang perang. Di tangan kanan, aku menggenggam mikrofon kecil, sementara tangan kiri menyentuh bibir gelas yang masih hangat karena baru disentuh seseorang. Satu gerakan cepat, hanya butuh sepersekian detik. Gelasku kutukar dengan gelas milik Pak Budi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, hanya aku dan Tuhan. Aku menatap gelas itu, cairannya tampak sama, merah, berkilau, menggoda. Hanya aku yang tahu, di dalamnya ada batas antara hidup dan mati. Bapak Surya, kami tunggu sambutannya. Ayo, bersulang dulu. Aku tersenyum kecil dan melangkah
ke depan. Semua mata kini tertuju padaku. Arman dan Laras berdiri di sisi kiri, menggenggam tangan satu sama lain. Aku menatap mereka berdua dengan lembut. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana Tuhan akan bekerja malam ini. Sebelum kita bersulang, ujarku perlahan ke mikrofon. Izinkan aku mengucapkan terima kasih. Hidupku panjang, penuh jatuh bangun. Tapi malam ini, aku bersyukur bisa berdiri di depan kalian semua. Beberapa tamu menepuk tangan. Aku melanjutkan. Suaraku tetap tenang, tapi aku juga ingin berkata jujur. Barusan aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di rumah ini. Laras menegang. Tawa para tamu perlahan memudar. Arman memandangku, bingung. Aku tidak akan sebut nama, kataku pelan. Tapi aku tahu ada seseorang di sini yang ingin memastikan aku tidak melihat matahari esok pagi. Hening. Suara sendok yang jatuh ke piring terdengar seperti dentuman bom. Aku menatap langsung ke arah Laras, dan mungkin hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan meneguk gelas yang salah malam ini. Laras tiba-tiba melangkah cepat menuju meja. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Pak, itu nggak benar. Saya cuma mau. Belum sempat ia lanjutkan, tangannya menyentuh gelas yang kini sudah bukan milikku. Gelas milik ayahnya. Gelas itu terlepas dari genggamannya, jatuh menghantam lantai marmer. PRAANG. Pecahan kaca dan cairan merah menyebar seperti darah di bawah lampu pesta. Semua orang menjerit. Arman membeku. Pak Budi yang baru keluar dari toilet menatap pemandangan itu dengan wajah sepucat kertas. Laras, gelas itu bukan untukku kan? Katanya pelan. Tak ada jawaban. Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, dan di saat itu, aku tahu, kebenaran tidak butuh banyak kata. Kadang Tuhan cukup menjatuhkan satu gelas. Untuk menjatuhkan semua topeng, aku meletakkan mikrofon di meja. Semua mata menatapku, tapi aku hanya menunduk. Bukan karena menang, tapi karena hatiku patah oleh fakta bahwa kebencian bisa tumbuh dari darah daging sendiri. Malam ini, bisikku dalam hati, aku tidak kehilangan nyawa, tapi kehilangan anak. Setelah suara gelas pecah itu, waktu seolah berhenti. Lampu di ruang tamu masih berkilau, tapi semua wajah berubah pucat. Aroma wine merah bercampur dengan bau logam dari serpihan kaca. Dan di tengah ruangan itu, Laras berdiri gemetar, wajahnya kosong, tangan menutup mulutnya. Aku menatapnya dalam diam, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Perempuan yang dulu kukira bisa membawa kebahagiaan untuk anakku, malam ini justru hampir membawaku pada kematian. Pak Budi maju pelan. Langkahnya berat seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Laras, suaranya bergetar. Gelas itu bukan untuk aku kan? Laras tak menjawab. Matanya basah. Tapi bukan karena penyesalan. Lebih karena ketakutan. Aku cuma salah taruh. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Tapi suaranya pecah. Semua orang tahu. Tak ada kebohongan yang bisa berdiri di bawah cahaya sejelas itu. Aku mengambil mikrofon yang masih tergeletak di meja. Tanganku dingin, tapi suaraku tetap tenang. Tidak perlu menyangkal Laras. Aku tidak marah. Aku hanya ingin tahu, kenapa? Apa salahku? Sampai seseorang ingin melihat aku mati di hari pensiun? Laras menunduk, terisak. Arman maju, berusaha menenangkannya, tapi matanya sendiri gemetar. Ayah, ini salah paham. Laras cuma, aku menatapnya tajam. Kau tahu, Arman, kadang yang paling menyakitkan bukan racun di gelas, tapi racun di hati anak sendiri. Ruangan hening. Semua tamu menahan napas. Laras tiba-tiba berteriak, aku cuma ingin kau adil. Kami berdua capek hidup susah. Sementara kau simpan uang miliaran. Kau pikir gampang jadi istri dari orang yang terus dibandingkan sama ayahnya sendiri. Suaranya bergema di dinding ruang pesta. Semua orang memandangnya. Beberapa dengan iba,
Sebagian lagi dengan jijik, aku mendekat, menatap wajahnya yang penuh air mata palsu itu. Uang itu bukan berkat kalau didapat dari niat yang kotor, Laras. Dan hari ini, Tuhan menunjukkan siapa yang sebenarnya kotor. Laras menggertakkan gigi. Ia menoleh ke Arman. Kamu diam saja? Bukankah ini semua rencana kita berdua? Arman terkejut. Wajahnya memucat. Apa? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu aku lakukan ini karena kamu yang minta. Suasana meledak. Beberapa tamu berteriak histeris. Yang lain menutup mulut tak percaya. Pak Budi menatap menantunya dengan wajah hancur. Sementara Bu Murni jatuh terduduk di kursi, menangis terseduh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan dada yang sesak. Cukup, aku tak ingin mendengar lagi. Kalian sudah menodai malam yang seharusnya penuh syukur. Aku menatap Arman lama. Aku memberimu segalanya sejak kecil. Bukan agar kau jadi kaya, tapi agar kau tahu arti cukup. Tapi rupanya, kau tak pernah cukup. Bahkan, untuk jadi anak yang jujur. Arman menunduk. Air matanya menetes. Tapi tak ada kata keluar. Laras menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pilih siapa sekarang? Aku? Atau dia? Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Sampai akhirnya, Arman berbisik pelan. Aku cuma ingin semua ini selesai. Laras melepaskan tangannya, lalu menatapku dengan mata merah penuh dendam. Kau pikir kau menang malam ini, Pak Surya? Tunggu saja. Tuhan belum selesai menulismu. Ia berbalik dan pergi, menyeret langkahnya keluar rumah. Sementara Arman menyusul di belakang dengan wajah kehilangan arah, aku berdiri sendirian di tengah ruangan. Musik berhenti. Tamu-tamu membisu. Yang tersisa hanyalah bau wine, serpihan kaca, dan rasa getir yang menggantung di udara. Begitulah cara Tuhan menegur, pikirku dalam hati. Bukan lewat petir, tapi lewat gelas yang pecah. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan kepercayaan pada menantuku, aku kehilangan sebagian dari anakku sendiri. Dan di tengah pesta yang berakhir dalam kekacauan, aku sadar bahwa cinta seorang ayah kadang harus mati dulu, sebelum bisa dilahirkan kembali lewat kesadaran. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. Rumah yang biasanya terasa hangat, kini seperti makam yang berdiri megah. Tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki Arman yang dulu riuh setiap pagi. Hanya sepi, dan sisa rasa getir yang menempel di dinding ruang tamu. Aku duduk di kursi rotan, menghadap taman belakang. Di hadapanku, secangkir kopi hitam mulai mendingin. Seperti hatiku, aku menatapnya lama, mencoba meneguk ketenangan yang tak kunjung datang. Tuhan, apakah aku sudah jadi ayah yang gagal? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Bukan karena aku ingin jawaban, tapi karena aku masih berharap bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang bisa kuhapus saat aku bangun nanti. Namun harapan itu lenyap begitu bel berbunyi. Seorang lelaki muda berdiri di depan pagar. Wajahnya ku kenal. Bagas, mantan staf Arman yang dulu bekerja di proyek startup terakhirnya. Ia menunduk sopan. Maaf, Pak Surya. Saya cuma ingin menyerahkan sesuatu. Ia mengeluarkan flash disk kecil dan surat putih terlipat rapi. Tangannya bergetar. Saya tahu saya salah diam selama ini, Pak. Tapi setelah lihat apa yang terjadi malam itu, saya nggak bisa tenang. Aku menatapnya heran. Apa ini? Rekaman, Pak. Percakapan Bu Laras dan Mas Arman, waktu mereka rencanain semuanya. Laras, pastikan ayahmu minum gelas itu. Setelah itu, semua aman. Kita dapat semua, Man. Arman, kamu yakin dosisnya cukup? Laras, cukup. Setelah ini, aku yang urus legal. Kamu tinggal tanda tangan aja. Suara itu menusuk telingaku, seperti pisau yang menembus lambat. Tiap kata terasa seperti racun baru yang menetes ke dalam dada. Anakku sendiri, bukan hanya tahu, tapi menyetujui. Aku menutup laptop, menatap langit-langit yang mulai redup. Air mataku tak turun, bukan karena tak sedih, tapi karena rasanya sudah lewat dari sekadar menangis. Hanya ada ruang kosong di dada, seperti rumah tua yang ditinggalkan pemiliknya. Sore itu, Pak Budi datang membawa surat. Matanya sembab.
Pak Surya, saya minta maaf. Saya baru tahu semuanya. Ia menyerahkan amplop coklat. Di dalamnya, terdapat salinan surat penolakan warisan yang ditandatangani Arman 2 bulan lalu, surat yang disiapkan Laras untuk memastikan seluruh harta jatuh ke tangannya seorang diri. Saya temukan ini di kamar Laras setelah kejadian malam itu. Katanya pelan. Dia sudah rencanakan semuanya. Pak, anak saya, bukan cuma hilaf, dia licik. Aku menatap kertas itu lama. Tulisan tangan Arman di bawah tanda tangan Laras terlihat jelas. Goyah, seperti ditulis dengan tekanan batin. Tanda tangan yang kini menjadi saksi bahwa ia menyerahkan bukan hanya haknya, tapi juga nuraninya. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di ruang kerja, memandangi foto keluarga kami yang dulu kupajang dengan bangga. Wajah Arman tersenyum di sana. Masih muda, polos, penuh cita-cita. Aku ingat waktu kecil, ia sering memelukku dan berkata, "Ayah jangan pernah tua ya." Aku takut kehilangan ayah, dan kini, di masa tuaku, justru akulah yang kehilangan anakku. Meski ia masih hidup di luar sana, ternyata racun itu tidak hanya ada di gelas. Ben, kataku pelan sambil menatap foto istriku. Kadang racun itu lahir dari rasa iri, dari cinta yang berubah jadi tamak, dan mungkin inilah cara Tuhan mengingatkanku bahwa kasih sayang juga harus punya batas. Aku menatap keluar jendela, ke taman kecil tempat istriku dulu menanam bunga melati. Beberapa kuntum masih mekar, putih bersih, seolah tak tahu betapa kotor dunia ini bisa jadi. Dan di tengah keheningan itu, aku akhirnya memutuskan sesuatu. Mulai besok, semua hak waris Arman akan dicabut. Bukan karena aku ingin menghukum, tapi karena aku ingin dia belajar bagaimana rasanya hidup tanpa apapun, selain tanggung jawabnya sendiri. Aku tahu, banyak orang bilang balas dendam terbaik adalah penyesalan. Tapi aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin melihat keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak pesta itu berakhir, aku merasa Tuhan sedang menulis ulang naskah hidupku, bukan dengan amarah, tapi dengan pengertian yang lahir dari luka. Sudah 6 bulan sejak malam itu, rumahku tak lagi ramai. Tapi entah kenapa, keheningan kini terasa seperti teman, bukan kutukan. Setiap pagi, aku duduk di beranda, menatap langit yang perlahan berubah warna. Kopi hangat di tangan kanan, tasbih di tangan kiri. Aku belajar bersyukur, bukan karena keadaan membaik, tapi karena aku masih bisa memilih untuk tidak membenci. Sejak hari aku mencabut hak waris Arman, aku tak pernah melihatnya lagi. Ia pergi bersama Laras. Dan kabar terakhir yang kudengar, mereka kehilangan segalanya dalam hitungan bulan. Bisnis baru mereka gagal, rumah disita, mobil dijual. Dan suatu hari, tetanggaku yang bekerja di bandara berkata, "Pak, Bu Laras itu kabarnya kabur ke Malaysia." Aku hanya mengangguk. Aku tidak kaget. Dari awal, aku tahu orang yang hidup dengan menipu tidak akan pernah punya tempat untuk pulang. Sementara itu, aku memilih jalan lain. Aku mulai menjalankan rencana lama yang dulu selalu kutunda karena kesibukan dunia, mendirikan Yayasan Cahaya Bening, mengambil nama dari istriku yang dulu selalu jadi cahaya dalam gelap pikiranku. Yayasan itu kecil, tapi tumbuh cepat. Kami memberi beasiswa bagi anak yatim, mengajarkan ibu-ibu janda cara mengelola usaha kecil, dan membangun program literasi keuangan di desa. Setiap kali aku melihat anak-anak itu tersenyum, aku merasa, mungkin Tuhan memang harus menghancurkan dulu sesuatu di dalam diriku, agar aku bisa paham makna memberi tanpa pamrih. Pernah suatu sore, aku duduk di halaman yayasan, melihat anak-anak belajar menulis di teras. Salah satu dari mereka, bocah laki-laki kecil bernama Raffi, mendekat dan bertanya polos, "Eyang Surya, orang jahat kalau tobat, masih bisa jadi baik nggak?" Aku terdiam lama. Pertanyaan sederhana, tapi dalam, "Bisa nak," jawabku perlahan. Asal dia mau mulai lagi dari nol, dan gak takut miskin waktu belajar jujur. Raffi tersenyum, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Aku menatap langit sore,
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa Tuhan benar-benar sudah menata ulang hatiku. Lalu, suatu hari, tepat setahun setelah semua terjadi, pintu gerbang rumahku diketuk. Aku membuka, dan di sana berdiri seorang pria kurus dengan wajah lelah. Wajah yang dulu ku kenal, tapi kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Arman, tubuhnya lusuh, keringat menetes di pelipis, jaket ojek online masih menempel di punggung. Tangannya memegang surat kusut dan amplop kecil. Ayah, suaranya parau. Saya nggak punya hak minta maaf. Tapi saya tetap mau mencoba. Ia menyerahkan surat itu. Tulisan tangannya bergetar. Tinta sedikit luntur oleh air mata yang entah miliknya, entah milikku. Saya sudah kehilangan semuanya. Ya, rumah, uang, istri, semuanya. Tapi yang paling berat, bukan kehilangan itu. Tapi kehilangan rasa bangga, karena ayah adalah ayah saya. Saya bodoh, dan saya menyesal. Aku menatapnya lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin memeluknya, tapi ada juga bagian yang masih berdarah. Aku belum bisa memaafkan, man, ujarku pelan. Tapi kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan lewat hidupmu, bukan lewat kata-kata. Ia mengangguk. Air matanya jatuh di kakiku. Aku biarkan, karena kadang seseorang perlu menyentuh debu tempat ia jatuh sebelum bisa berdiri lagi dengan benar. Sore itu, aku menatap mata anakku yang dulu penuh ambisi, tapi kini penuh luka. Dan entah kenapa, aku tidak lagi melihat kebencian di sana. Yang kulihat hanya seorang manusia yang akhirnya belajar rendah hati. Tuhan memang aneh, bisikku sambil menatap langit. Ia tidak menghukum dengan petir, tapi lewat kehilangan yang membuat manusia mau bersujud. Malam itu, aku menulis kalimat terakhir di buku catatan harian istriku. Hari ini, aku tidak hanya memaafkan mereka, tapi juga memaafkan diriku sendiri, karena pernah berharap semua anak akan tetap suci. Dan sejak malam itu, aku tak lagi memikirkan racun di gelas. Karena aku sudah tahu, Tuhanlah yang menukar gelas itu sejak awal, agar aku belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang kalah, tapi siapa yang mampu berdamai setelah semua luka. Sudah hampir setahun sejak Arman datang dengan surat maafnya. Sejak hari itu, aku tak mendengar kabarnya lagi. Ia pergi tanpa pamit. Tapi kali ini, aku tidak mencarinya. Aku tahu, Tuhan sedang mengajarinya sesuatu tentang harga sebuah penyesalan. Hidupku kembali sederhana. Pagi bersama doa, siang bersama anak-anak yatim di yayasan, malam bersama kenangan yang kini tidak lagi menyakitkan. Tapi malam ini berbeda. Saat aku menutup pintu yayasan, seorang kurir datang membawa sebuah amplop besar. Di pojoknya tertulis dengan tulisan tangan yang kukenal. Untuk ayah, tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya, ada selembar surat dan foto. Foto Arman mengenakan jaket lusuh, berdiri bersama belasan anak jalanan di kolong jembatan. Di belakang foto itu tertulis singkat, yayasan kecil, tapi dari uang halal. Terima kasih sudah mengajariku cara bertahan tanpa mencuri. Aku membuka suratnya pelan. Ayah, saya tahu, tidak ada kata yang cukup untuk menebus kesalahan saya. Tapi sejak hari ayah bilang, buktikan lewat hidupmu, bukan lewat kata-kata. Saya berhenti bicara dan mulai bekerja. Setiap hari saya antar orang pakai motor butut. Dari uang itu, saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk bantu anak-anak jalanan makan. Sekarang mereka panggil saya Kak.Ar. Kadang saya pikir, mungkin inilah cara Tuhan membuat saya belajar menjadi manusia lagi. Ayah, saya tidak minta warisan. Saya cuma ingin ayah tahu. Kali ini, saya benar-benar ingin jadi anak ayah yang tidak memalukan. Air mataku jatuh di atas surat itu. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya tahu. Tuhan memang tidak pernah salah menukar gelas. Racun yang dulu seharusnya menghabisiku, justru menjadi jalan untuk menyembuhkan anakku. Aku tersenyum kecil, menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak hanya selamatkan hidupku, Kau juga selamatkan jiwanya. Beberapa hari kemudian, aku menulis balasan. Bukan surat panjang,
Hanya satu kalimat, "Anakku, tidak ada dosa yang lebih besar dari kehilangan arah, dan tidak ada pengampunan yang lebih indah daripada saat kau akhirnya pulang." Kusertakan foto yayasan, dengan anak-anak yatim berdiri di halaman sambil tersenyum ke kamera. Di bawahnya kutulis nama baru lembaga itu, Yayasan Cahaya dan Arman. Kini, di usiaku yang tak muda lagi, aku hidup bukan dari uang, tapi dari kedamaian yang kupanen dari luka lama. Dan setiap kali aku melihat anak-anak itu tertawa, aku selalu teringat pada satu hal, bahwa takdir yang tampak paling kejam pun bisa berubah menjadi pelukan. Jika kita cukup sabar menunggu tangan Tuhan bekerja. Aku pernah ingin mati karena racun, tapi Tuhan memberiku hidup baru lewat gelas yang salah. Kadang, Tuhan memang tidak menyingkirkan kejahatan. Ia hanya memutarnya sedikit, agar yang ingin membunuh justru disembuhkan oleh rencananya sendiri.